Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Pak. Ya, oke. Ya, yang baru menyapa Firda, Amara, dan Jihan ya tadi ya. Yang Siang, lain, Pak. Oke ya, yang lain boleh. Siang, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi supaya saya tahu nih kalau yang lain sudah hadir ya. Oke, baik, boleh diaktifkan mungkin kameranya teman-teman sambil kita menunggu teman-teman yang lain mungkin yang akan bergabung ya. Mungkin teman-teman yang lain belum ada yang tahu kalau jadwalnya dimajukan ya teman-teman, karena kita mungkin sudah mulai masuk jadwal ibadah puasa 1 bulan ke depan. Jadi waktu perkuliahan itu digeser paling tidak setengah jam atau 1 jam ya ke jam yang lebih maju ya. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin boleh diaktifkan dulu kameranya teman-teman supaya saya tahu bahwa saya tidak berbicara sendiri di kelas. Jadi kayak penyiar radio ya teman-teman ya. Boleh diaktifkan mungkin? Oke, Gun-Gun sudah. Ya, Firda, lalu Agung. Oke, Agung. Ya, teman-teman yang lain Naswa ya, Naswa sudah mengaktifkan. Elsa. Oke, selamat siang. Lalu Asya ya, Asya. Oke, baik. Yang lain boleh diaktifkan ya, teman-teman. Kalau misalnya memungkinkan, silakan diaktifkan kameranya ya. Oke. Ya, baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi baru, teman-teman. Jadi mungkin waktunya tidak perlu lama-lama karena sesuai jadwal itu paling maksimal 50 menit ya, kalau tidak salah. Karena sudah mengingat waktunya masuk dalam jadwal ibadah puasa ya. Nah, mungkin teman-teman sedang bersiap-siap ya untuk menunggu kapan pastinya mulai jadwal dari pemerintah ya. Dan mungkin kalau misalnya hari ini ya berarti nanti sore kan sudah mulai siap-siap ya teman-teman ya untuk besok hari udah mulai puasa. Oke. Ya. Oke, selama puasa mungkin nanti tentu saja perkuliahan tidak akan lama ya. Jadi teman-teman bisa menghemat tenaga. Yang penting kan ibadahnya ya. Jadi jangan sampai gara-gara kelas malah jadi batal ya teman-teman. Gitu, yang penting kan itunya dulu ya. Nah, nanti kan bisa ya kalau kuliah mah bisa inilah ya. Yang penting teman-teman bisa ambil belajar di rumah ya, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi baru ya mengenai relasi ya, relasi atau hubungan. Kalau bicara hubungan, relasi itu adalah hubungan ya. Relationship, nah itu hubungan. Hukum dengan bidang-bidang pembangunan yang lain. Nah, pada awal perkuliahan saya sudah menyampaikan bahwa hukum pembangunan itu teman-teman itu berkarakteristik multidimensi gitu ya. Jadi dia punya banyak dimensi. Kalau bicara multi itu banyak, dimensi itu dimensi, aspek ya, aspek atau variabel lah mungkin. Jadi banyak sisi ya. Jadi makanya disebut dengan multidimensi. Nah, artinya apa Pak? Artinya tidak bisa kita dekatin hanya dengan satu pendekatan saja. Nggak boleh. Karena bisa jadi tidak objektif. Atau bisa jadi tidak tuntas ya, tidak maksimal, tidak efektif gitu ya. Jadi kalau misalnya isu pembangunan itu hanya didekati dari isu yuridis saja, kesannya itu kaku, teman-teman. Ya. Sementara persoalan pembangunan itu mungkin saja sangat kompleks gitu ya. Seperti kalau kita ambil contoh pembangunan waduk di Wadas, Jawa Tengah itu ya. Itu kalau hanya didekati dengan pendekatan yuridis, habislah ya, pasti ribut ya. Mungkin ada ribut antara petugas kepolisian dengan masyarakat setempat gitu ya. Nah, tidak bisa teman-teman. Jadi harus dilihat dari sisi yang lain. Gitu ya. Jadi makanya saya sebut multidimensi. Dan hukum pembangunan itu bukan hanya berbicara tentang hak atau kewenangan pemerintah, tapi juga berbicara tentang hak dan hak dan kepentingan masyarakat umum. Itu ya.
Nah, itulah mengapa kita perlu melihat, mencermati berbagai persoalan hukum pembangunan itu dari sisi yang lain. Nah, supaya objektif dan supaya bijaksana, ya gitu ya. Pemerintah kan harus bijaksana ya. Jadi kalau misalnya pemerintah cuma bijak sini, cuma bijaknya ke sini aja, bijak sini namanya, tapi harus juga bijaksana, bijaknya ke sana juga ya. Bijaksana tuh bijak kepada masyarakat, gitu ya. Nah, karena masyarakat itulah pemilik kedaulatan, teman-teman. Jadi kalau kita sebagai pemilik kedaulatan itu tidak diutamakan lebih dahulu, nah berarti kan ada masalah ya. Lalu pemerintah itu memihak kepentingan siapa, Pak? Nah, itu kan menjadi masalah publik. Nah, itu yang harus dijawab dengan tuntas tuh ya. Nah, itulah mengapa kita perlu melihat dari sisi yang lain. Nah, kalau berbicara sistem, teman-teman, kita berbicara sistem ya, teori sistem atau kesisteman. Kalau kita menempatkan hukum pembangunan itu dalam sebuah wadah sistem ya, maka dia tidak beda dengan manusia. Ya, manusia itu kan kompleks ya, multidimensi, multi karakter, multi sisi. Gitu. Jadi kalau saya apa istilahnya ya, ketemu teman-teman ya, misalnya teman-teman kita ketemu di kampus, lalu misalnya ada bimbingan PA saya nih yang curhat ya masalah akademik, saya pasti melihat dari sisi yang lain. Oh, ada masalah di keluarga misalnya gitu. Lalu ada masalah dalam pergaulan, ada masalah dalam hal biaya, itu mempengaruhi seorang mahasiswa. Meskipun kalau kita lihat kan sudah kewajibannya, Pak. Iya betul, tapi kan tidak bisa kita paksakan begitu ya. Nah, itu ibaratnya kalau orang yang sedang kelaparan mau dipaksa kerja nggak mungkin. Walaupun itu tanggung jawab dia. Artinya kita perlu melihat sisi-sisi yang lain ya. Supaya pertimbangan itu menjadi objektif. Dan yang paling penting supaya perkara hukum pembangunan itu selesai. Jadi tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru yang kadang-kadang itu tidak perlu muncul kalau pemerintah itu bisa mensiasati mekanisme terbaik itu bagaimana ya. Nah, makanya hukum pembangunan itu juga disebut salah satunya sebagai punya karakteristik politis gitu ya, karena how to create the solution itu it's political issue, teman-teman ya. Bagaimana menemukan solusi pembangunan itu political issue gitu ya. Tidak hanya berbicara tentang legal issue ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Kalau kita berbicara hukum sebagai sebuah sistem, maka kita akan kembali kepada teori-teori sistem yang saya sebutkan ini, teman-teman. Hukum pembangunan punya tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan pembangunan Indonesia itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Ya, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, turut aktif dalam perdamaian dunia, lalu pembangunan yang adil, sosial, dan segala macam. Ya. Nah, atau dengan kata lain bahwa semua arah pembangunan Indonesia itu punya fokusnya ya, yang kita sebut sebagai ideologi pembangunan. Lalu bernilai integral. Nah, ini terpisah-pisah tapi tetap satu. Itu ya, kayak ibaratnya sistem tuh organ tubuh kita ya, teman-teman. Organ tubuh lambung sama yang itu kan tidak nempel ya, tapi terpisah. Tapi dia tetap dalam satu tubuh. Atau ya, jadi dia tetap dalam satu sistem. Nah, itu makanya disebut dengan integral gitu ya. Jadi dengan kata lain, satu masalah pembangunan itu bisa jadi tidak memiliki masalah tunggal. Jadi bisa jadi bukan tidak disebabkan oleh masalah tunggal, tapi bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, Pak. Ya, faktor-faktor yang jamak sifatnya. Beragam faktor. Itu ya. Nah, itu harus kita lihat. Lalu berinteraksi dengan lingkungan, baik eksternal maupun internal. Itu ya, makanya pembangunan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari pembangunan global. Itu ya, mengapa Indonesia membangun sirkuit Mandalika? Itu enggak semata-mata untuk menyenangkan warga negara Indonesia, enggak. Tapi punya kepentingan lain, apa Pak? Bisnis, wisata, ya, menarik wisatawan asing gitu ya. Nah, mengapa Pak Jokowi atau panitia mengundang kemarin di Mandalika itu mengundang pawang hujan? Itu jangan hanya, kalau menurut saya ya, tidak hanya dibaca sebagai kebutuhan teknis. Karena hujan datang, oh kita butuh pawang, tidak, atau budayanya Indonesia, enggak.
Bisa jadi itu trik ya. Trik untuk membuatnya menjadi menarik sehingga orang tahu oh Mandalika itu punya kesan dan orang tahu itu bagus untuk wisata. Gitu ya. Itu jadi salah satu trik bisnis lah gitu ya, mungkin ya. Itu kalau pandangan saya seperti itu. Nah, artinya dia berinteraksi dengan lingkungan ya, teman-teman. Dia tidak terpaku kepada kebutuhan yang sifatnya internal saja. Lalu dia menghasilkan sesuatu yang punya nilai berharga. Jadi kalau teman-teman mengerjakan sesuatu itu usahakan punya nilai good. Nilainya apa Pak? Ya good values ya, nilai-nilai yang baik. Karena kalau dia sistem itu membawa kepada bad values berarti nggak ada gunanya gitu ya. Artinya dia tidak membawa kemanfaatan. Gitu ya. Sistem yang bagus itu membawa kepada kemanfaatan. Bagaimana caranya? Itu banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah. Intinya dia harus membawa manfaat bagi kepentingan umum. Itu ya. Bagaimana caranya itu semua adalah kewenangan pemerintah. Lalu cocok satu sama lain. Nah, matching. Ya, jadi kalau nggak cocok itu repot ya teman-teman. Sama seperti kalau nanti teman-teman mungkin sudah punya rencana menikah suatu hari nanti ya. Kan sudah pasti tahu nih, oh saya itu cocok sama yang begini-begini Pak. Gitu. Artinya matching. Gitu ya. Kalau misalnya merasa belum cocok, bagaimana caranya? Ya adaptasi. Apakah nilai-nilai pembangunan asing itu cocok diterapkan di Indonesia atau tidak? Kita coba lihat dulu. Ya. Jadi jangan buru-buru diambil atau jangan buru-buru ditolak. Kalau memang itu betul-betul tidak cocok, baru kita bisa memutuskan gitu ya. Nah yang keenam penting sekali, ada yang disebut dengan kekuatan pengikat atau pemersatu. Yang kita sebut sebagai ideologi pembangunan. Semua negara di dunia itu punya ideologi. Dia punya nilai-nilai atau punya pijakan politis kemana dia akan membangun. Dan mau jadi bangsa seperti apa. Gitu ya. Semua seperti itu. Bangsa yang bagus itu yang merencanakan ya. Jadi perlu merencanakan suatu pembangunan. Ya. Nah mengapa misalnya kita ambil contoh ya. Mengapa Indonesia membangun banyak bandara, banyak pelabuhan, banyak jalan, membangun sirkuit Mandalika, membangun stadion sepak bola di Jakarta, ya membangun sirkuit F3 sekarang. Itu semua untuk dalam rangka meningkatkan ekonomi, ya. Tapi apakah itu semua cocok dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kita harus mengeceknya dulu. Di aspek mana dia membawa kepada aspek keadilan sosial, ya. Atau kita harus lihat. Nah, itulah ciri khas hukum pembangunan, ya. Nah, dengan kata lain dari semua ciri sistem tadi, teman-teman, artinya hukum pembangunan itu tidak berdiri sendiri. Ya, dia tidak terisolasi dengan bidang-bidang lain. Nah, dia harus punya relasi dengan bidang-bidang pembangunan yang lain, ekonomi, teknologi, politik, ruang angkasa, ya, laut, udara, itu semua bisa diatur oleh hukum sepanjang hukum tahu bagaimana cara mengatur konsep atau normanya. Ya. Jangan sampai salah susun karena nanti bisa fatal, teman-teman. Nah, kita akan coba berangkat dari satu teori ya, satu teori yang diperkenalkan oleh Profesor Mokhtar Kusumatmaja ya. Dia menyatakan bahwa hukum itu punya peranan dalam pembangunan sebagai penyedia jalur-jalur bagi pembangunan. Jadi hukum itu akan menyiapkan jalur-jalurnya. Mana hukum privat, mana hukum publik, mana hukum perbankan, mana hukum sosial, mana hukum lingkungan, mana hukum infrastruktur, mana pertambangan, itu semua sudah disediakan oleh hukum. Melalui apa Pak? Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi dengan kata lain, hukum itu membungkus semua konsepsi, kebijakan, program itu dalam banyak wadah yang kita sebut sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, tapi isinya itu harus berinteraksi dengan bidang-bidang lain. Mengapa Pak? Karena orang hukum seperti saya teman-teman, saya tidak banyak tahu tentang bisnis. Mungkin teman-teman jauh lebih paham. Ya. Tapi pada saat bisnis itu dilakukan, maka kita butuh pijakan hukum supaya nggak ilegal ya. Jadi tindakan kita itu tidak melanggar hukum. Nah, dibuatlah peraturan perundang-undangan. Ya.
Tetapi pada saat menyusun itu, saya harus bertanya kepada teman-teman, nah, bagaimana nih bagusnya? Nah, kita tinggal susun normanya. Teman-teman yang tahu isinya, gitu kan? Nah, konsekuensinya teman-teman yang sudah punya pengalaman, nah, barulah disusun. Artinya hukum tidak berada dalam ruang terisolasi, ya. Hukum pembangunan itu tidak hampa, ya. Yang hampa itu mungkin judul lagu saja, ya, atau judul lagunya Ari Lasso kan gitu, ada judulnya hampa ya. Artinya hukum itu tidak berada dalam ruang terisolasi ya. Dia harus berinteraksi dengan bidang-bidang lain. Lalu hukum itu menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan sosial kita. Ya. Tanpa hukum kita mungkin tidak punya pedoman bagaimana membangun bank, bagaimana membangun fintech yang legal, begitu ya, bagaimana membuat bisnis yang tidak melanggar hukum, bagaimana kita mendirikan perusahaan, bagaimana kita membangun usaha pertambangan, bagaimana kita mengelola sampah menjadi produk yang produktif, yang ekonomis, gitu ya. Bagaimana mengatur tentang air, bagaimana mengatur tentang ruang angkasa. Ruang angkasa sekarang komersil, teman-teman. Jadi jangan salah, ya. Amerika adalah salah satu negara yang mencoba mengkomersialisasikan ruang angkasa. Ya, wisata ke bulan, wisata angkasa itu semua bagaimana mengkomersialisasikan sesuatu yang dulu tidak dipikirkan oleh umat manusia, ya. Nah, itu malah saya dengar tuh di Amerika tuh sekarang ada kegiatan bisnis ya, nggak tahu legal atau ilegal nih, saya belum tahu. Ada kegiatan bisnis yang sekarang tuh mirip-mirip beli rumah, ya, tapi propertinya katanya di Mars. Nggak tahu gimana hukumnya gitu ya. Jadi orang-orang super kaya itu sekarang udah banyak yang beli, mencoba mengklaim tanah di sana. Suatu hari nanti pengen pindah ke sana, itulah ya. Dan Amerika sedang menyusun RUU-nya, teman-teman, ya, rancangan undang-undangnya, ya, tentang aerospace, ya, komersialisasi aerospace. Nah, itu. Mungkin Indonesia belum ke sana ya. Ya, tapi nggak tahu suatu waktu nanti apakah mungkin kita terlibat atau tidak gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi hukum ya. Nah, saya akan coba mengulangi fungsi-fungsi umum dari hukum ya, teman-teman ya. Saya coba ambil satu teori umum saja ya. Hukum pembangunan itu memfasilitasi, ya, dia membantu masyarakat itu untuk berdaya guna, ya, bukan menghambat sebetulnya ya. Meskipun kesannya itu kadang-kadang banyak pengaturan ya, sehingga menjadi kesannya kaku, tapi sebetulnya filosofinya itu adalah membantu supaya tidak ilegal, supaya tidak melanggar haknya orang lain. Mengapa Pak? Karena kalau kita tidak punya standar yang sama untuk bermain, atau misalnya bermain dengan pada lapangan yang sama, maka itu akan random, acak. Ya, semua orang akan mengklaim mana tanahnya, mana rumahnya, mana gedungnya, padahal itu nggak jelas statusnya. Jadi hukum itu memfasilitasi. Nah, kalau misalnya muncul konflik, caranya begini, itu fungsi fasilitatif, teman-teman, ya. Jadi didorong. Meskipun ada beberapa hal yang dia menghambat, ya. Dan ini banyak sekali, ya. Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang menghambat. Contohnya dalam hal UMKM, itu banyak sekali, ya. Dan rasanya pemerintah perlu untuk mengurangi itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, banyak kasus yang dimana UMKM itu nggak berdaya itu karena peraturannya nggak mendukung, teman-teman. Represif, memberikan sanksi. Kalau terjadi pelanggaran hukum, apa yang dilakukan Pak? Ya kasih sanksi. Siapa yang memberikan sanksi? Bisa negara atau bisa pengadilan. Ya, contohnya bagaimana? Fintech ilegal. Ya, contohnya pada fintech ilegal misalnya ya. Kan kita nggak tahu nih seberapa besar kekayaannya Indra Kents ya namanya, Indra Kents ya, atau Doni Salman ya, Salman ya. Kita kan nggak tahu ya, tapi kok kayaknya kaya banget Pak, sampai dibilang crazy rich kan. Ternyata di balik itu kita nggak tahu, oh ternyata duit orang semuanya. Artinya kan ilegal, teman-teman. Nah, makanya sekarang lagi diperiksa polisi penipuan. Lalu orang bertanya, Pak, duit yang diambil tuh bagaimana caranya? Itu disebut dengan fungsi represif. Ya, apakah akan dikembalikan kepada orangnya atau apakah itu dianggap sebagai kerugian bisnis, Pak? Atau diambil oleh negara? Itu pertanyaan penting ya, teman-teman. Hilang 1 juta aja udah pusing ya.
Apalagi ada yang sampai hilang 2 miliar. Bukan lagi pusing ya, mungkin udah bisa gila. Bisa stres. Hilang 2 miliar. Ada yang hilang 8 miliar katanya, coba. Aduh. Itu kan luar biasa ya. Dan saya melihat kasus-kasus itu sering terjadi. Mengapa? Ini dugaan saya ya, dugaan saya. Saya belum pernah melakukan risetnya, tapi dugaan saya sebagai orang hukum, karena justru mereka tahu ada celah hukum. Nggak mungkin nggak. Mereka tahu ada celah hukum, lalu mereka memanfaatkan itu di balik persepsi ekonomi masyarakat. Ya. Jadi semacam dimanjakan ya, masyarakat itu diiming-imingi. Oh, kita akan untung begini, tapi itu kan semua asumsi. Ya, nggak asumsi, itu ya. Makanya saya belum tahu nih apakah betul ada keuntungan mereka yang menggunakan Bitcoin. Saya nggak tahu ya. Teman-teman mungkin lebih tahu nih. Betul-benar untung nggak Bitcoin itu, atau malah buntung ya, itu kan? Karena kan itu semua area yang sifatnya asumtif, teman-teman. Itu kan kalkulasinya katanya seorang pemuda punya Bitcoin nilainya 8 miliar. Tapi bentuknya bagaimana? Bagaimana menghitungnya, kalkulasi, dan bagaimana menarik dananya, ya. Itu juga saya belum tahu. Ya. Artinya kalau terjadi sengketa, maka fungsi represif itu harus diberikan. Lalu fungsi ideologis, kemana kita ingin membangun? 20, 50, 20, 25, 40, 50 tahun ke depan Indonesia itu akan dikenal sebagai negara apa? Ya, apakah menjadi negara adidaya? Ya, negara adidaya dalam tanda kutip agak sombong seperti Rusia dan Amerika mungkin ya, atau Cina, ya. Kaya tapi dianggap sebagai negara yang arogan, ya, atau mau dianggap sebagai negara yang sejahtera tapi low profile seperti Korea Selatan, ya, atau mau dianggap sebagai negara sejahtera tapi stabil seperti negara-negara Eropa Barat, ya, seperti di Swedia, Norwegia, ya, mereka tuh negara-negara kaya tapi nggak terlalu menonjol, tapi masyarakatnya sejahtera. Ya. Artinya mereka punya taraf hidup yang jauh lebih tinggi, bahkan mungkin lebih sehat dibanding negara-negara adidaya tadi. Nah, Indonesia mau dikenal sebagai negara apa? Gitu ya. Itu disebut sebagai negara fungsi ideologis. Lalu fungsi reflektif. Masyarakat Indonesia itu apakah mensyukuri ya kenikmatan pembangunan yang dia peroleh, atau malah membawa kepada perpecahan? Nah itu ya. Itu penting juga dipikirkan. Mengapa Pak? Karena ada pendapat umum yang menyatakan semakin modern suatu negara itu, maka kebebasan individu itu semakin penting. Ya, yang disebut dengan hak itu adalah individual rights, ya, bukan kolektif lagi. Itu semakin modern suatu negara. Jadi kepentingan privat itu lebih utamakan, teman-teman. Mengapa? Karena membeli. Ya, karena di balik itu kan ada transaksi. Gitu ya. Nah, itu ya, jadi itu fungsi refleksi. Atau kita mau tetap menjadi negara yang bisa membangun bersama-sama, tapi cost-nya tinggi ya teman-teman ya, biayanya tidak murah ya. Makanya ada yang menyatakan mana lebih baik, demokratisasi pembangunan di Cina atau demokratisasi pembangunan alanya Amerika. Sekarang ini sedang dipertimbangkan di mana yang terbaik. Cina negara kaya, tapi demokrasinya sangat kaku. Sama seperti Singapura, teman-teman. Singapura tuh kakunya luar biasa. Ya, di sana tuh teman-teman mungkin nanti kalau main ke sana ya, buang puntung rokok dendanya 50 juta, katanya kan gitu ya. Buang sampah dikit dendanya bisa 50 juta. Kaku kan itu ya. Keras ya, gitu ya, keras. Tapi sejahtera. Ya, Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan negara dengan manajemen keuangan terbaik di dunia. Makanya banyak yang pindah ke sana, nyimpen dananya di sana, gitu ya. Nah, menurut saya nih ya, banyak orang-orang kaya di Indonesia tuh nyimpen duit di sana, teman-teman. Bukan di Indonesia, ya, karena lebih aman di sana, proteksinya lebih tinggi, gitu ya. Nah, itu disebut dengan fungsi reflektif ya, teman-teman. Atau menjadi negara seperti di Amerika, kaya, ya, tapi konflik demokrasinya tinggi. Nah, kita udah merasakan ya. Jadi harga sebuah demokrasi itu mahal, teman-teman. Gitu. Karena demokrasi itu individual rights-nya itu lebih menonjol dibanding kolektivisme. Oke.
Nah, beberapa faktor perubahan sosial itu mempengaruhi bagaimana hukum pembangunan itu akan dibentuk, teman-teman. Kita ambil contoh beberapa ya. Penemuan teknologi itu bisa mengubah satu peradaban itu dengan cepat. Ya, kita tidak tahu kan kalau sekarang di 2022 bahwa yang namanya Gojek, Tokopedia, Shopee itu menjadi sebuah kebutuhan yang sifatnya tinggi. Ya, teman-teman juga merasakan kan? Kita nggak tahu kalau 6 tahun kemudian akan terjadi seperti itu. 6 tahun lalu mungkin nggak terlalu, ya. Tapi siapa yang tahu sekarang itu menjadi sebuah gaya hidup yang nggak bisa ditolak lagi, ya. Semua itu melalui instrumen-instrumen tadi. Lalu orang nanya, loh belum pernah ya nyoba beli makanan di Shopee Food? Bahkan anak-anak zaman sekarang ya 6 tahun 7 tahun mereka udah tahu kalau mau belanja tuh ya di Tokopedia, ya. Nah, itu ya. Bahkan orang tua juga sekarang udah ngerti itu. Nah, artinya ada perubahan budaya, teman-teman ya. Perubahan budaya, konflik budaya itu muncul. Ya, sekarang kita lihat antara generasi muda dengan generasi saya yang menengah, saya termasuk generasi menengah sekarang, ya. Jadi saya kan generasi tahun 80-an ya, teman-teman. Teman-teman itu generasi 2000-an mungkin ya, 2000-an. Nah, sekarang lalu generasi atas yang di atas 60 70. Itu kan ada gap ya. Konflik nilai itu bisa muncul ya. Jadi makanya itu kadang-kadang persepsi di rumah itu beda antara orang tua dengan kita. Nah, itu ya teman-teman udah merasakan kan gitu ya. Orang tua zaman dulu tuh bagaimana kakunya ya begitulah. Ya. Karena dulu itu dianggap sangat baik dibanding sekarang ya. Lalu munculnya beragam social movement ya, gerakan sosial. Nah, ini perlu kita waspadai juga nih, gitu ya. Kalau yang negatif, kalau yang positif bisa dikembangkan, kalau yang negatif kita harus waspada. Banyak sekali ya. Salah satunya gerakan LGBT. Ya, saya termasuk orang yang ya mungkin saya termasuk dosen yang masih belum bisa menerima hal-hal seperti itu kalau saya ya. Tapi secara yuridis mungkin ya, mungkin itu perlu dipertimbangkan karena berkaitan dengan hak asasi manusia ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita perlu melihat apakah itu boleh dikembangkan di Indonesia atau tidak. Sampai sekarang sih masih dilarang ya, teman-teman ya. LGBT itu masih dilarang, ya. Nah, tapi kan kita tidak bisa menghalangi ya. Nah, suatu hari nanti generasi bangsa Indonesia akan ditanya juga, apakah kita akan menerima itu atau tidak. Ya. Nah, mungkin nanti zaman teman-teman tuh yang lebih tinggi ya. Kalau di zaman sekarang mungkin belum. Nah, itu semua menyebabkan hukum pembangunan itu bisa berubah, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat relasinya ya dengan bidang-bidang lain. Saya menggunakan mengambil 5 bidang saja ya, yang mungkin umum kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali relasinya, teman-teman, contohnya banyak. Misalnya hukum dengan politik, ini sangat umum, banyak terjadi. Hukum dengan administrasi negara, ini juga banyak terjadi, ya, terutama dalam dunia pemerintahan. Hukum dengan kehidupan sosial, banyak sekali. Hukum dengan ekonomi, itu banyak sekali. Dan hukum dengan teknologi, itu sekarang sudah menjadi sangat banyak. Nah, kita coba lihat relasinya. Nah, relasi hukum dengan bidang-bidang lain, itu kita bisa lihat dalam kerangka seperti ini, teman-teman. Jadi hukum itu menjadi sesuatu yang dependen, artinya bergantung. Ya, makanya tadi saya sebut hukum pembangunan itu tidak terisolasi. Artinya dia dipengaruhi oleh faktor-faktor non legal, faktor sosial, politik, ekonomi. Dia mempengaruhi. Lalu hukum akan membuat hukum itu menjadi semakin berkembang, dan dia akan membuat berbagai perkembangan regulasi, peraturan perundang-undangan, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Lalu perilaku masyarakat itu akan dipengaruhi juga oleh bidang-bidang lain. Nah, dari skema ini mana yang menjadi kunci, Pak? Kuncinya adalah manusianya. Ini. Jadi kuncinya itu tetap pada perilaku masyarakatnya. Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai digitalized. Ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan, transportasi, keuangan, lalu kebutuhan publik, itu semua berbicara digital governance.
Ada yang berubah nggak Pak? Ada. Perilaku penggunaan teknologi. Nah, karena sekarang banyak orang meminjam uang lewat fintech, lalu muncullah persoalan hukum. Apa Pak? Penipuan. Misalnya contoh ya, penipuan. Ternyata fintech itu sangat bebas. Ya, saya tidak bilang liar tapi bebas ya. Karena regulasinya memungkinkan orang melakukan tindak pidana penipuan. Nah, lalu muncullah pengawasan ya yang dilakukan oleh negara dan membentuk yang namanya misalnya badan baru yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, hukum pengawasan finansial itu menjadi salah satu bidang baru di dalam ilmu hukum. Itu artinya muncul bidang-bidang lain yang disebut dengan pengawasan sektor keuangan. Dan sekarang lebih kompleks. Ya. Orang sekarang bisa beli saham tuh hanya lewat aplikasi. Orang sekarang bisa beli Bitcoin lewat aplikasi. Ya. Dan orang sekarang bisa beli reksadana, ya, tabungan itu lewat aplikasi. Nah itu disebut dengan fintech. Nah itu kira-kira ya. Jadi relasinya itu ditentukan oleh bagaimana perilaku masyarakat. Nah kita lihat hubungan hukum dan politik. Pada intinya hukum itu tidak bisa berdiri tanpa politik. Hukum itu akan menjadi punya fungsi kalau dia disupport oleh kekuasaan politik. Jadi kalau hukum ingin punya daya dobrak yang tinggi, hukum tetap butuh yang namanya politik. Nah, hanya saja masalahnya politik itu sering disalahgunakan, teman-teman. Bagaimana caranya, Pak? Nah, kita bisa lihat. Politik itu pada intinya mempelajari 3 hal. Nah, ini ya. Bagaimana memperoleh kekuasaan. Ya, jadi orang yang tidak punya kekuasaan itu bagaimana mendapatkan kekuasaan. Caranya bagaimana, Pak? Misalnya dengan ikut partai politik, menjadi anggota DPR, menjadi pejabat publik segala macam, ya. Dia mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau dia sudah memperoleh, persoalannya sekarang adalah bagaimana mengelolanya supaya membawa manfaat bagi kepentingan umum. Nah, yang menjadi masalah itu kalau itu tidak membawa manfaat tapi membawa masalah bagi kepentingan umum. Itu menjadi masalah kita. Banyak nggak contohnya, Pak? Banyak. Korupsi itu salah satu politisasi hukum. Itu ya. Salah satunya itu. Nah, lalu pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran itu salah satunya akibat politisasi juga. Jadi bagaimana mengelolanya, ya. Yang bagus itu demi kepentingan umum. Nah, lalu kalau sudah mengelola, apa yang dilakukan, Pak? Bagaimana mempertahankan kekuasaan itu, supaya jangan jatuh, ya. Karena kita berbicara tentang stabilitas, teman-teman. Nah, itulah yang sekarang menjadi pro dan kontra kalau kita lihat ya. Makanya banyak isu kayak misalnya Presiden Jokowi 3 periode. Nah, itu kan itu sebenarnya isu-isu di sini aja, teman-teman. Tuh. Isu-isunya bukan lagi mengelola, tapi mempertahankan kekuasaan. Tuh kan, partai-partai tertentu masih pengen di atas kan gitu ya. Karena mereka punya kepentingan tuh misalnya. Itu disebut dengan hubungan antara hukum dan politik. Caranya bagaimana, Pak? Itu. Ya dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mungkin mendukung hal tersebut. Ya. Itu hubungan hukum dan politik. Nah ini kita lihat kalau ambil contoh rezim ya. Kalau kita ambil contoh hukum dalam sebuah rezim, kita bisa melihat karakteristik hukum pembangunan itu melalui sifat rezim. Pertama, Orde Lama. Orde Lama ini eranya Soekarno-Hatta. Ya. Teman-teman pasti belum lahir, saya juga belum lahir di zaman itu. Mungkin kakek nenek kita yang mengalami itu ya. Mereka pasti menyatakan bahwa zaman dulu pembangunan itu bersifat politik. Artinya semua pembangunan itu harus dibawa ke nuansa revolusi. Apa maksudnya, Pak? Bagaimana menjaga kemerdekaan itu dari tangan penjajah. Itu disebut dengan ideologi revolusi. Makanya dulu kalau bukan Presiden Soekarno yang bilang itu susah gitu ya. Karena personifikasinya ya, maksudnya itu image pembangunan atau negara itu di Presiden Soekarno-Hatta ya, Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ya. Nah, jadi pembangunan itu diarahkan kepada politik internasional.
Akibatnya apa, Pak? Akibatnya tidak stabil. Ya, sering bergejolak. Kabinet itu sering jatuh bangun. Karena itu tadi, tinggi intrigue politik. Ya. Tapi demokratis. Nah, itu ya. Jadi ada plus dan minus demokratis. Nah, masuk ke Orde Baru setelah tahun 65 ya, melalui peristiwa Super Semar. Naiklah Presiden Soeharto, ya, Presiden Soeharto almarhum. Lalu dia membuat rezim baru namanya New Order, Orde Baru. Ini berbeda drastis dengan Orde Lama. Kalau Orde Lama itu demokratis, Orde Baru sedikit otoritarian. Ya, mungkin kalau saya bilang cukup otoritarian malah ya. Nah, itu cukup otoritarian. Jadi semuanya serba kaku. Supaya apa, Pak? Nah, dia punya dua tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi secara besar-besaran plus stabilitas politik dan pemerintahan. Itu. Makanya dia membuat banyak peraturan undang-undangan itu yang sangat tight, kaku, ya. Semua di tangan eksekutif. Itu ya. Sama nggak dengan Orde Lama? Sedikit mirip, tapi caranya berbeda. Ya, kalau dulu Presiden Soekarno, sekarang Presiden Soeharto. Nah, itu ya. Nah, karena sifatnya kaku tadi, makanya pembangunan itu selalu diutamakan atau disetir oleh pusat. Daerah tidak punya inovasi. Kalau dia punya inovasi, itu biasanya akan dipangkas oleh pemerintah pusat. Semuanya diatur oleh Jakarta. Itu ya. Senternya Jakarta zaman dulu. Nah, tahun 99 rezim itu runtuh. Ya, masuk era reformasi sampai sekarang. Nah, presidennya berganti ya. Mulai pertama kali itu mulai sempat Profesor B.J. Habibie almarhum 2 tahun setengah, diganti oleh Bu Megawati, Gus Dur ya 2 tahun setengah, lalu Gus Dur jatuh digantikan oleh Megawati, sisanya 2 tahun setengah, lalu Pak SBY 2 periode, ya, dan sekarang Presiden Jokowi 2 periode. Nah, itu disebut orde reformasi. Berbeda sekali, semuanya demokratis. Makanya teman-teman itu bersyukur, teman-teman tinggal dalam orde yang sangat reformis. Ya. Jadi kalau nggak dimanfaatin sebaik-baiknya tuh sayang sekali. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena rezim ini benar-benar luar biasa, orde reformasi itu luar biasa demokratis. Beda seperti zaman saya sekolah. Ya. Nah, di orde reformasi hukum itu menjadi humanis, partisipatif, ya, akuntabel, transparan. Tapi ada harganya, Pak, betul. Harganya apa? Konflik politik itu juga tinggi. Ya, semua itu butuh biaya. Ya, kalau ada istilahnya sumut, teman-teman ada yang tahu istilahnya sumut? Bukan Sumatera Utara ya, tapi kepanjangannya sumut itu semua memerlukan uang tunai. Itu sumut. Jadi biaya politik tinggi. Contohnya apa, Pak? Kita ambil contoh pemilihan gubernur Jawa Barat saja. Itu nggak murah, teman-teman. Bisa menghabiskan dana triliunan. Hanya memilih satu gubernur. Milih presiden bagaimana? Mahal lagi. Ya. 2024 nanti kontestasi politik nih. Kita nggak tahu siapa calonnya. Pasti mahal. Bisa puluhan bahkan ratusan triliun. Hanya memilih satu presiden. Ya, tapi itu biaya ya. Konsekuensi kita pilih karena kita memilih yang namanya demokrasi. Ya. Dan itu terjadi di negara manapun, teman-teman. Nah, lalu apa kaitannya dengan administrasi negara, Pak? Saya langsung saja ya. Administrasi negara itu adalah how to manage the government. Bagaimana mengelola badan atau kekuasaan pemerintahan. Nah, simple. Ya, tugasnya hanya mengelola pemerintah. Tapi caranya bagaimana, Pak? Ini yang repot ya, ini yang kompleks ya. Macam-macam ya. Kalau kita lihat teorinya Old Public Administration, teman-teman sudah belajar nih mungkin ya. Dalam pengantar ilmu administrasi mungkin nanti sambil ingat-ingat lagi bahan-bahannya. Kalau kita menggunakan konsepnya OPA, OPA itu bukan bahasa Korea ya. Bahasa Koreanya OPA itu kan apa ya? Teman ya. Kalau bahasa Indonesia opa itu kakek, nenek. Kakek ya. Itu. Tapi opa ini namanya old public administration. Jadi konsepsi administrasi publik yang tua ya, yang klasik. Dia menyatakan hukum itu kaku, tegas.
Kalau pemerintahan itu nggak kuat, nggak kaku, nggak kesannya tidak militeristik, itu nggak ada wibawa. Itu OPA. Ya. Makanya all public administration itu cocoknya di birokrasi militer, polisi. Tidak cocok di organisasi sipil seperti kita, karena terlalu kaku tentunya, atau terlalu membatasi, ya. Sulit inovasi. Lalu beralih ke New Public Administration, NPA. Nah, lebih dilonggarkan lah ya, lebih dilonggarkan. Jadi mulai ada pemisahan antara politik dan administrasi. Nah, orang udah mulai milah, ini politik, ini area administrasi, jangan dicampur-campur, gitu ya. Area inovasi itu bisa di administrasi, tapi area inovasi kebijakan itu ada di politik. Nah, itu semua udah mulai berubah. Ya. Nah, lalu orang mulai memikirkan, oh ternyata New Public Administration itu juga ketinggalan zaman. Mengapa? Karena di belahan dunia lain, sekarang swasta itu mendominasi. Ya, jadi perusahaan multinasional itu mengambil alih. Mereka banyak membuat undang-undang, mempengaruhi pemerintah. Munculnya banyak perusahaan raksasa itu pada eranya New Public Management. Lalu orang mulai memikirkan bagaimana cara memprivatisasi rumah sakit supaya bagus. Bagaimana cara memprivatisasi transportasi publik. Bagaimana memprivatisasi pendidikan. Bagaimana memprivatisasi air, pelayanan air, PDAM. Bagaimana memprivatisasi sektor-sektor publik yang lain. Itu jiwanya swasta. Disebut dengan New Public Management. Hukum fleksibel, bernuansa bisnis. Masyarakat itu dipandang sebagai customer, pelanggan. Tapi ada masalah. Masalahnya apa, Pak? Semua atau tidak semua ya, sebagian besar bersifat transaksional. Apa maksudnya, Pak? Kalau ada duit, ada barang. Itu transaksional. Kalau mau ke rumah sakit, bayar dulu. Nggak bisa bayar, jangan di rumah sakit. Kalau mau sekolah, bayar dulu. Kalau nggak ada duit, jangan sekolah. Bagus atau tidak? Nah, ternyata buruk, teman-teman. Mengapa? Karena orang melihat warga negara kita, ini, kalau kita dianggap sebagai pemilik kedaulatan, harusnya nggak bayar. Kok sakit, udah tahu sakit, mau meninggal misalnya ya, udah parah nih. Kok masih dipajakin dulu, baru masuk rumah sakit? Itu masalah berarti. Nah, sementara yang memiliki negara ini siapa? Bukan swasta. Yang memiliki negara ini masyarakat, kita sebagai warga negara, kita yang berpajak, kakek nenek kita yang berjuang waktu zaman penjajahan, lalu kita yang tinggal di sini dari zaman dulu. Kok tiba-tiba orang asing yang datang lalu bikin perusahaan dan dia mengatur semua biaya, kan itu jadi masalah, ya. Artinya kita menjadi konsumen di rumah sendiri, sementara produk orang lain tuh menjadi produsen di negara kita. Nah, itu jadi masalah. Artinya orang berpikir, kalau begitu, ada sektor-sektor tertentu yang tidak boleh diprivatisasi karena itu melanggar hak asasi manusia. Dan itu tertulis dalam konstitusi. Contohnya apa, Pak? Pendidikan. Undang-Undang 45 menyatakan pendidikan itu adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Tapi kalau dia tidak bisa menggunakan haknya karena keterbatasan ekonomi, lalu apa mau dibiarkan saja atau bagaimana? Nah, lalu orang mulai berpikir negara harus menyediakannya. Nah, kembali ya, kita sedikit kembali ke zaman dulu bahwa harus dibedakan ya. Kapan warga negara sebagai konsumen, kapan warga negara sebagai warga negara. Makanya kita mengenal sekarang yang disebut dengan New Public Service. Nah, dalam NPS, dalam New Public Service, warga negara adalah warga negara. Jangan dianggap sebagai seorang konsumen. Jadi transaksinya beda, ya. Transaksi teman-teman datang ke Alfamart dengan transaksi kita di BPJS harus dibedakan. Kalau ke Alfamart ada uang, ada barang, swasta, itu tidak masalah. Tapi kalau kita ke BPJS, nah nggak boleh. Bagaimana caranya? Harus diatur. Ya, kalau misalnya dia nggak punya bayar, ada nggak yang bisa dibantu pemerintah? Usahakan. Nah, itu namanya public service. Ya, itu. Jadi kebayang teman-teman. Kalau misalnya nanti suatu hari, ini contoh saja ya, contoh saja Indonesia perang seperti di Ukraina,
Itu terus kalau misalnya kita mau dilindungi harus bayar sama negara, bayar tentara. Kan itu aneh. Loh, kok kita warga negara nggak dilindungi, malah yang bayar orang asing kok malah dilindungi ya? Itu kan menjadi persoalan. Nah, itulah menjadi masalah. Nah, itu semua dipengaruhi oleh apa, Pak? Oleh tata kelola pemerintahan, teman-teman. Jadi bagaimana cara pemerintah mengelola negara itu menentukan hukumnya yang akan di. Lalu hukum dan ekonomi, nah ini juga penting ya. Jadi bagaimana caranya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu legal. Nah, kalau tidak legal berarti itu masalah hukum. Itulah mengapa kita perlu mengatur fintech. Ya. Teman-teman bisa setuju, bisa tidak setuju. Tapi menurut saya perlu sekali diatur mengenai fintech. Supaya kita tahu mana hak, mana kewajiban. Nah ini sekarang ada masalah teman-teman. Saya akan ambil contoh satu ya, supaya cepat. Teman-teman mungkin ingat kasusnya First Travel ya. 5 atau 7 tahun lalu saya lupa. Kasusnya First Travel. First Travel itu luar biasa karena dalam waktu sekejap pemiliknya itu dianggap menjadi salah satu miliuner di Indonesia. Ya, saking mewahnya itu kita bisa lihat ya, kekayaannya itu dianggap setelah diestimasi itu mencapai 1 triliun aset yang dia pegang. Itu belum sama yang dipakai ya, yang dikurang-kurangi lah. Mungkin 1,5 triliun atau 2 triliun lah. Masalah muncul. Ya, ternyata dana yang digunakan itu tidak kembali. Artinya apa, Pak? Ada potensi, bukan potensi lagi, terbukti dia melakukan penipuan. Ya, itu udah ada putusan hukumnya, putusan pengadilan menyatakan demikian. Tapi ada masalah di situ, ada lubang. Nah, ini. Lubang ini baru ditemukan akibat kasus itu. Lubangnya bagaimana, Pak? Ternyata 1 triliun itu, teman-teman, tidak bisa langsung dikembalikan oleh negara kepada pemiliknya. Mengapa? Karena negara nggak tahu siapa pemilik persisnya. Bagaimana caranya? Karena di sana itu nggak ada catatannya, teman-teman. Tidak punya catatan. Inilah celah hukumnya, ya. Saya tidak ingin, saya memberitahukan kepada teman-teman ini sebagai pengetahuan ya, bukan sebagai sebuah keterampilan yang patut dicoba. Artinya inilah yang dilakukan oleh Indra Kents. Contohnya begini, kalau seorang pengusaha tadi mendapatkan dana transferan, apakah bank bisa mengetahui persis siapa pemilik rekening, berapa dana yang ditransfer, dan kapan dia mentransfer? Bank punya catatan nggak? Punya, Pak. Punya. Tapi bagaimana kalau transaksi transfer itu 100.000 orang? Siapa yang bisa memilah? Si ini sekian, si ini sekian. Nah, manifest itu, teman-teman, itulah yang susah dibuka oleh bank sampai sekarang. Manifest itu. Mengapa? Karena ada undang-undang yang mengatur tentang rahasia perbankan. Nah, itu proteksinya di situ, ya. Pengusaha main di situ, teman-teman. Tidak boleh dibuka kalau tidak ada sengketa hukum. Lalu apakah hakim sempat untuk memilah 100.000 rekening tadi? Nggak bisa. Ya. Yang punya akses hanya Bank Indonesia, OJK, dan PPATK, pengawas transaksi keuangan. Tapi mereka dilindungi oleh undang-undang rahasia perbankan. Nah, tuh. Lalu, apakah di First Travel itu ada manifestnya, Pak? Catatan keuangannya? Ternyata nggak ada. Pengusahanya itu nggak punya buku besarnya ya, namanya buku besar. Tuh. Lalu uang itu dipakai untuk apa? Ya foya-foya. Siapa yang tahu bagaimana cara dia memfoya-foyakan? Kita cuma tahunya di TV atau beli mobil Ferrari segala macam. Tapi nggak tahu itu duitnya siapa yang dipakai. Nah lalu putusan pengadilan keluar, teman-teman ya. Putusan pengadilan keluar karena hakim tidak bisa menjustifikasi uang ini akan ditransfer kemana, ya. Karena akan menimbulkan huru-hara sosial, orang akan mengklaim itu uangnya, diputuskanlah uang itu dikembalikan ke negara. Jadi sekarang tangannya di negara, bagaimana negara mengelolanya. Lalu ada peraturan perundang-undangannya nggak, Pak? Ini yang menjadi masalah. Di peraturan perundang-undangan Indonesia, di dalam negara kita itu tidak ada instrumen yang mengatur bagaimana cara mengelolanya. Yang ada itu adalah kalau itu berkaitan dengan pajak, itu ada.
Tapi bagaimana dengan dana publik itu belum ada, teman-teman. Makanya ditempatkan dalam kasnya negara. Nah, kita nggak tahu kapan ditransfer. Ya, intinya semua diserahkan kepada negara sekarang. Makanya kemarin ada yang ribut, Pak Jokowi tolong uangnya transfer. Tapi Pak Jokowi pun kalau ditanya ditransfer kemana? Rekeningnya 100.000. Siapa? Nanti menjadi masalah kalau ditransfernya nggak adil. Ternyata bukan uangnya. Nah, itulah yang menjadi celah hukum, teman-teman. Sekarang banyak. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu akan menjadi masalah hukum. Beda kalau kita bermain, kita melakukannya itu dalam perusahaan resmi ya. Maksudnya negara tahu bahwa perusahaan itu ada. Mengapa itu akhirnya sekarang betul-betul diatur secara ketat, meskipun kalau dilihat OJK masih kecolongan ya. OJK dan Bank Indonesia masih kecolongan. Nah, itu salah satunya ya, teman-teman. Mengapa ekonomi itu harus diatur oleh hukum yang berlaku. Itu ya. Jadi itu salah satu bentuk relasinya. Nah, yang terakhir ya. Hukum dan teknologi banyak sekali ya. Banyak sekali bagaimana cara hukum mengatur tentang teknologi. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, boleh dan tidaknya itu tergantung kepada ideologi hukum ya, teman-teman. Jadi, dengan kata lain, tidak semua teknologi di luar negeri itu bisa dikonsumsi di Indonesia, karena masih dilarang. Contohnya apa, Pak? Cloning. Cloning nggak boleh dilakukan di Indonesia sampai sekarang. Kalau ada yang melakukan itu melanggar hukum. Nah, kasus yang baru-baru ini adalah kasus mengenai vaksin Nusantara. Ya, itu adalah masalah hukum dan teknologi. Ya, Indonesia belum, saya dengar ya, Indonesia peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur mengenai vaksin seperti itu. Nah, meskipun ada beberapa riset yang sudah melakukan ya, salah satunya dalam kasusnya Dr. Terawan ya sekarang, nah, itu menjadi kendala ya, pertarungan antara teknologi vaksin dengan hukum kesehatan di Indonesia. Ya, lalu penggunaan teknologi cuci otak ya yang menyebabkan Dr. Terawan dipecat oleh IDI, itu salah satunya kontestasi atau pertarungan hukum dan teknologi. Jadi dengan kata lain teknologi tersebut belum diatur di Indonesia meskipun risetnya udah jalan. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, itulah kendala yang teman-teman ya. Sementara mungkin di negara lain sudah ada yang mengizinkan itu, tapi tidak banyak, ya, karena masih dianggap berbahaya katanya. Ya, ini saya juga tahunya dari informasi umum ya, katanya masih belum bisa digeneralisasi ya, belum bisa digeneralisasi karena bisa membawa akibat yang tidak baik kepada banyak orang. Nah, itulah mengapa hukum teknologi sebagian besar belum boleh di Indonesia. Nah itu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya berikan ya teman-teman untuk kuliah kita pada siang hari ini, sore hari ini mungkin udah jam 2:30. Nah mungkin kita bisa pakai waktunya diskusi, tidak usah lama-lama, mungkin 10-15 menit kalau misalnya masih ada. Jadi supaya waktu kuliahnya juga tidak terlalu lama teman-teman. Oke silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh, silakan teman-teman. Mengenai tugas juga boleh. Saya ingin nanya dulu, tugas sudah saya kasih ya kepada kelas ini ya. Mengenai tugas hukum pembangunan, apakah sudah saya berikan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dikumpulkan, Pak. Sudah dikumpul ya? Oke, baik, nanti coba saya cek, saya belum sempat ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya ada yang masih bertanya atau mau diskusi boleh teman-teman. Kita bisa pakai waktunya 10-15 menit kalau misalnya ada ya. Adakah yang mau didiskusikan mungkin? Silakan. Tidak ada teman-teman? Cukup? Udah cukup jelas? Jangan sampai nanti masih bingung ya. Kalau misalnya nanti kita masuk kuliah baru, materi baru, kita nggak bisa mengulangi detail lagi teman-teman. Oke. Ya, mungkin Salsa ada yang mau ditanyakan mungkin atau Ariana di layar saya. Ada. Tidak ada? Oke. Agung atau yang lain, Dian mungkin, Dian hadir nggak kameranya?
atau Diva, Fatur mungkin teman. Ya, Dian ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Fatur atau Feren mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain? Ada, Pak. Nggak ada. Ya, oke, baik teman-teman. Rasanya cukup ya. Teman-teman nanti bisa mempelajari bahannya di slide dan boleh menggunakan bahan-bahan yang teman-teman punya ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini, sore hari ini. Sampai ketemu di sesi minggu depan, teman-teman. Selamat sore dan sampai ketemu di sesi minggu depan. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Sama. Makasih, Pak.